Oke, kali ini saya mau bandingin dua HP flagship yang menarik dan punya pendekatan yang berbeda ya. Yang pertama, Vivo X200 yang harganya kurang lebih 12 jutaan sekarang ya. Sama Galaxy S25-nya Samsung, yang bisa dibilang market lead flagship Android kali ya. Nah, kita lihat apakah Vivo X200 ini bisa menarik perhatian user Samsung S series. But you make me feel that I am all. Oke, sebetulnya X200 ini mungkin lebih cocok head to head-nya itu sama S25 Plus. Tapi karena harganya lebih dekat sama S25 base model, bahkan lebih murah ya, saya langsung aja deh bandingin keduanya. Toh S25 dan S25 Plus itu hampir identikal juga, jadi ya kurang lebih poinnya sama lah. Pertama bahas desainnya dulu kali ya. Keduanya punya pendekatan desain yang berbeda. Memang X200 sekarang udah mulai mengadopsi desain yang flat, tapi dia nggak benar-benar flat. Di tepian bodi belakangnya dan kaca depannya itu masih dikasih sedikit lengkungan. Kalau saya bilang sih, ini masih kasih kesan elegan, tapi tetap ada feels modernnya. Nah, kalau S25 series benar-benar flat, bodi belakangnya rata, kaca depan juga rata. Untuk sekarang ini kasih kesan yang modern tapi simple. Material bodi belakang sama-sama pakai kaca, finishing kacanya sama-sama halus juga sebetulnya ya. Paling di X200 ada efek shiny gitu di warna hijaunya ini. Kalau S25 kelihatan lebih doff. Tapi kali ini yang di X200, bekas sidik jari lebih gampang membekas ya. Entah karena warnanya atau finishingnya atau apa nih. Nah, X25 itu pakai kaca pelindung Gorilla Glass Victus 2 di belakang. Kalau X200 belum ada info kaca belakangnya pakai pelindung apa, tapi harusnya sih ada juga ya. Untuk frame samping, Vivo pakai aluminium alloy, kalau Samsung pakai Armor Aluminium 2. Setahu saya Armor Aluminium ini lebih strong dibandingkan aluminium alloy biasa ya. Finishing frame-nya pun berbeda, Vivo itu glossy kalau Samsung itu matte. Kenyamanan untuk digenggam menurut saya sih lebih nyaman Vivo ya, karena terbantu ada sedikit lengkungan di sisi bodinya tadi. Ukuran bodi X200 ini lebih mendekati S25 Plus ya. Dimensinya cukup mirip lah. Untuk ketebalan, sebetulnya kalau lihat bodinya mirip. Bahkan kayaknya sedikit lebih tipis Vivo X200 deh. Tapi kalau kita hitung sama BAM kameranya, masih lebih tipis S25 Plus. Desain kameranya berbeda jauh ya. Kalau Vivo itu dikasih lingkaran frame kamera cukup besar di tengah atas. Jadi kasih kesan kalau HP ini kamera sentrik, kameranya bakal gahar gitu. Kalau S25 lebih simple dan clean. Keduanya ada rating IP68, tapi Vivo ada plus rating IP69 juga, yang tahan sama tekanan air yang tinggi. Ke bagian depan, selain yang saya jelaskan tadi ya, kayak Vivo ada sedikit lengkungan, macro quad curve, dan Samsung itu flat. Desain keduanya sama-sama pakai punch hole di tengah. Paling ukuran punch hole-nya aja beda, lubang di Samsung itu lebih kecil. Bezelnya sama-sama simetris, tapi kalau saya perhatikan kelihatan lebih tipis bezelnya S25 ya. Walau bedanya masih tipis sih di antara keduanya. Jadi bezel Vivo itu nggak setebal Pixel 9 ataupun iPhone 16 base model gitu. Ukuran layar X200 ini kurang lebih mirip sama yang S25 yang Plus ya. Panel layar Vivo pakai AMOLED, kalau Samsung pakai Dynamic LTPO AMOLED 2X. Keduanya punya plus minus masing-masing sih. Untuk resolusi Vivo itu di 1,5K, sebetulnya tajam ya. Kalau S25 base model itu di Full HD+, sedangkan S25 Plus di QHD atau 2K. Lebih tinggi dari X200 itu ya. Kerapatan pixel X200 itu ada di tengah-tengah antara kedua HP inilah, antara S25 sama S25 Plus. Terus layar X200 udah 10-bit, warnanya lebih kaya dibandingkan S25 series yang masih standar 8-bit. Tapi ini sebetulnya di mata orang awam sih nggak akan terlalu kelihatan, apalagi sosmed banyak kena kompres gitu videonya. Warna layar keduanya sih bagus, sama-sama vivid, dan keduanya masih bisa atur color profile layarnya lagi, kayak di S25 bisa atur tingkat vividness juga ya. Untuk brightness gimana? Secara angka peak brightness-nya jauh lebih tinggi Vivo ya. Pas saya tes di kondisi indoor sih, kelihatan kalau layar X200 itu lebih cerah dibandingkan S25. Bedanya juga lumayan. Di kondisi terik, S25 series itu ada fitur Vision Booster buat ngeboost kecerahan dan warna layarnya lagi. Nah, di X200 juga ada fitur serupa semacam itu juga. Dan pas saya tes nonton video biasa atau video SDR non HDR ya, di kondisi terik kelihatan lebih cerah layar S25. Ini kalau di kondisi terik. Keduanya support HDR10+, pas saya tes display video HDR di kondisi indoor, kecerahan layar keduanya masih mirip-mirip ya, lebih cerah S25 tapi masih beda dikit lah. Paling di S25 itu karakter warnanya sedikit lebih kontras aja di sini. Terus pas saya tes di kondisi terik, sama kayak video non HDR tadi, kelihatan lebih cerah layarnya Samsung. Vivo X200 itu belum LTPO kayak varian yang X200 Pro-nya. Kalau S25 series semuanya udah rata LTPO 120Hz ya. LTPO ini bakal bikin lebih hemat daya lah. Untuk hardware berbeda juga di antara keduanya. X200 pakai Dimensity 9400, kalau S25 pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Antara Dimensity sama Snapdragon kemarin ini memang sempat balap-balapan. Nah, kali ini memang Snapdragon yang lagi unggul lagi. Tapi kita nggak tahu nih ntar akhir tahun gimana ya. Keduanya memang udah bagus di kelas flagship. Cuman 8 Elite ini emang buat saya udah di level yang agak sedikit berbeda sih. Walau di beberapa tes benchmark yang saya tes ya, cukup ketat sih skornya di antara keduanya. Dan juga real performance-nya nih, kayak buka tutup aplikasi, pindah-pindah aplikasi, keduanya masih mirip-mirip.
Mulusnya udah kerasa kelas flagshipnya lah. Buat render video 2 menitan dengan footage yang campur ya, ada yang 4K 60 fps, ada yang 8K juga. Nggak saya sangka itu lebih cepet X200 loh. Walaupun cuma beda 5 detik sih. Awalnya saya kira bakal menang telak X25 Plus. Storage keduanya juga udah pakai UFS 4.0. Paling sayang aja X200 cuma ada pilihan storage 256GB, nggak ada pilihan 512GB. Kalau RAM udah sama-sama 12GB ya. Buat main game gimana? Ya walaupun saat ini chipsetnya lebih kencang S25, tapi kebanyakan game sih settingan grafisnya masih mirip-mirip. Kayak Delta Force nih, ini game yang baru keluar aja ya nih ya. Settingan grafisnya itu bisa sama. Di Dimensity juga udah dioptimalisasi sama developernya. Saat ini sih FPS meter yang saya pakai belum support Android 15. Jadi sebetulnya saya belum bisa pastiin kestabilan performanya di antara kedua HP ini. Tapi dari penilaian mata saya masih mirip-mirip lah performanya di antara kedua HP ini. Untuk suhu lebih panas ya Pak. Kelar main game Delta Force sekitar 25 menit, suhu keduanya kurang lebih sama ya. Pas saya tes Antutu sih keduanya panas, tapi masih sedikit lebih panas S25 Plus. Sebetulnya dari kemarin-kemarin tuh saya udah impress sama Dimensity sih. Soalnya dia powerful tapi relatif adem ya. Kapasitas baterai keduanya cukup beda jauh nih. X200 itu 5800 mAh dan S25 Plus 4900 mAh. Ini karena Vivo pakai teknologi baterai yang lebih baru ya. Tapi di 3 tes ini sih, kalian bisa lihat di layar, kelihatan kalau S25 itu lebih efisien, mungkin karena faktor dari chipset yang dipakai juga. Untuk charging, X200 support hingga 90W, kalau S25 Plus itu 45W, dan S25 itu 25W. Untuk UI udah pasti berbeda ya, Vivo pakai Vantage OS, Samsung pakai One UI, kedua HP ini udah pakai versi terbarunya yang berbasis Android 15. Tapi memang Vantage OS 15 ini masih mirip dengan yang sebelumnya. Kalau One UI 7, banyak yang dirombak sama Samsung, jadi tampilan lebih fresh dibandingkan versi sebelumnya. Termasuk animasinya, kayak animasi transisinya gitu ya, sekarang udah smooth. Kalau UI HP China kan dari dulu udah terkenal smooth ya. Ya masalah ini kali ini Samsung udah catch up lah. Tapi secara fitur memang One UI 7 ini masih lebih menarik sih. Kayak Samsung itu ada Samsung DeX ya, yang keren ya. Bahkan nanti desktop mode di Android 16, katanya Google bakal ngadopsi Samsung DeX ini. Tapi kalau akhirnya diadopsi, berarti harusnya HP-HP dari brand lain juga ada desktop mode Samsung DeX juga tuh. Sebetulnya yang menarik untuk dibahas yang lagi ngetren saat ini, tentu fitur AI-nya. Pertama, keduanya tentu bisa edit foto pakai AI, terutama untuk hapus objek. Hasil keduanya sih bagus ya, tapi processing Vivo itu buset, cepet banget deh. Jauh lebih cepet dari S25, kalian bisa lihat sendiri. Tapi kelebihan S25, dia bisa jalan tanpa internet juga, jadi bisa diproses on device. Kalau Vivo belum bisa tuh. Dan S25 juga lebih pinter AI-nya ya. Dia bisa hapus objek yang lebih kompleks kayak ini contohnya. Kalau X200 masking tangan saya ini aja, dia nggak bisa ya. Terus kelebihan Galaxy AI, dia nggak cuma bisa hapus objek, tapi bisa nambah objek juga lewat sketch to image. Jadi di foto kita tinggal kasih sketch ya. Dia bisa generate objek baru yang di sketch itu ke dalam foto. Terus S25 ada fitur drawing assist juga, bisa bikin gambar pakai AI atau bikin foto jadi style lainnya juga bisa. Ya lebih banyak lah fiturnya. Keduanya punya fitur semacam AI live call translation juga, jadi bisa live translation pas lagi nelpon sama orang yang pakai bahasa asing. Tapi di Vivo itu belum bisa dipakai buat di WhatsApp, kalau Samsung udah bisa nih. Pilihan bahasanya saat ini masih lebih banyak S25 dibandingkan X200. Tapi di Samsung nggak cuma bisa buat telepon ya, ada live interpreter yang bisa dipakai buat ngobrol sama orang secara langsung juga. Kalau di aplikasi Notes masing-masing ada fitur Galaxy AI-nya juga, kayak bisa translate atau bisa summarize lagi. Tapi lagi-lagi fitur writing assist Galaxy AI lebih banyak lagi, kayak ada chat translation contohnya. Ini pakai AI ya, karena sebetulnya ada banyak keyboard juga yang ada fitur translation-nya, termasuk keyboard bawaan Vivo ataupun Google Keyboard juga bisa. Tapi yang Samsung ini pakai AI. Terus di apps voice recorder, kedua HP ini bisa transcribe audio jadi teks juga, dan bisa kita summarize lagi, keduanya bisa. Untuk Vivo kelihatannya udah sih ya itu ya. Palingan ada circle to search yang ada juga di Samsung. Terus tombol power keduanya bisa untuk akses AI Assistant, nggak cuma Gemini ya, tapi bisa yang lain kayak Perplexity ataupun ChatGPT. Tapi Samsung masih ada beberapa fitur lain nih kayak Audio Eraser, Browsing Assist, dan juga Now Brief. Now Brief ini kalau saya lihat dari sifatnya autonomous, kelihatan ini adalah AI agent yang ditanam Samsung ke dalam sistem One UI. Senjata awal untuk masuk ke agentic era ya, kayak the next gen teknologi AI-nya di sini. Oh ya, keduanya ada dedicated security chip, jadi bakal lebih aman dari serangan jahat di dunia maya. Di Samsung namanya Knox Vault ya. Tapi untuk update, Samsung dijanjikan jauh lebih panjang, hingga 7 tahun. Kalau Vivo sepertinya 4 tahun OS plus 5 tahun security deh. Kedua HP ini pakai setup triple kamera di belakang, pastinya ada kamera ultrawide, ada kamera utama, dan kamera tele. Kamera utamanya secara spek sangat mirip.
Tapi selain kamera utamanya, spek dan sensornya itu berbeda semua, apalagi kamera telenya. Pertama kita bahas kamera ultrawide-nya dulu kali ya. X200 itu beresolusi 50 megapiksel, kalau S25 itu 12 megapiksel. Secara detail sih masih mirip di antara keduanya ya. Kalau ketajaman, sedikit lebih tajam X200 sih. Tapi bedanya masih tipis banget. Itu pun harus saya perbesar fotonya baru kelihatan. Oh ya sebetulnya walau secara resolusi lebih tinggi Vivo, tapi ukuran sensornya beda tipis. Malah sebetulnya sedikit lebih besar sensornya Samsung. Terus ultrawide X200 ada autofocus ya, kalau S25 itu nggak ada. Pas foto backlight, dynamic range kelihatan lebih lebar X200 dibandingkan S25. Di kondisi low light, tanpa pakai night mode, hasil dari X200 itu kelihatan lebih bagus dibandingkan S25. Detail di S25 jadi agak soft dan fotonya noisy. Tapi kalau udah pakai night mode sih, hasil S25 kelihatan improve jadi cukup mirip sama X200. Untuk kamera utamanya, detailnya sih mirip ya. Paling ketajamannya kalau saya perbesar hasil fotonya kelihatan lebih tajam X200. Secara resolusi kan sama ya. Jadi kelihatannya ini karena processing dari kompres ke file JPEG-nya aja. Untuk masalah warna dan processing, kebanyakan dari sampel yang saya ambil sih cukup berbeda di antara keduanya. X200 itu karakternya cenderung lebih kontras, warnanya lebih vivid juga, saturasi sedikit lebih tinggi ya. Kalau S25 cenderung lebih netral sekarang, dibandingkan yang S23 dulu-dulu ya. Tapi masalah warna, Vivo banyak yang bisa diotak-atik. Kayak ada efek master nih, bisa naik turunin saturasi, kontras, dan bahkan sharpness-nya. Bisa sesuaiin sama selera kita. Terus ada pilihan color profile juga. Selain yang vivid ada Zeiss Natural buat hasilin foto yang warnanya lebih netral ya. Terus salah satu favorit saya ada Textured yang bisa kasih kontras antara terang dan gelap itu lebih tinggi. Textured ini kelihatannya mirip sama mode humanistic atau street photography mode di X200 ini ya. Ya saya udah pernah bahas satu video khusus untuk mode ini mode favorit saya. Yang hasilnya unik, alami kayak kamera digital beneran ya. Ini jadi mode favorit saya lah. Selain itu X200 juga banyak filter lain. Dan S25 juga ada, bahkan dia pakai AI, namanya AI Color Filter. Ada pilihan banyak filter ya. Terus yang seru, kita bisa otak-atik lagi tuh saturasi, kontras, dan lain-lain. Bahkan bisa niru tone warna dari foto lain ya. Kita bisa ambil foto lain nih, bisa kita tiru gitu. Nah, saya juga nemuin satu filter nih di S25, namanya Shiver. Dia bisa hasilin foto dengan kontras tinggi juga, jadi agak mirip sama teksturnya X200 tadi. Walau agak beda di tone warna ya. Dynamic range pas foto backlight mirip ya di antara keduanya. Untuk foto low light kalau tanpa night mode masih lebih bagus X200. Di S25 sedikit lebih soft dan sedikit lebih noisy juga. Sedikit ya nggak kayak ultrawide ya tadi. Tapi kalau foto pakai night mode jadi mirip sih di antara keduanya. Oh ya, ada satu hal lagi. Jarak fokus kamera utamanya itu di S25 bisa lebih dekat dengan objek dibandingkan X200. Kira-kira S25 itu bisa di 5-6 cm dari objek. Kalau X200 itu sekitar 8-9 cm. Tapi berbeda nih dengan kamera telenya. Kamera tele X200 itu bisa dekat banget sama objek. Bisa sampai sekitar 12 cm. Kalau S25 udah nggak bisa tuh. Di 20 cm aja dia masih pakai kamera utamanya. Jadi dia digital zoom, nggak optikal ya kalau sedekat itu. Lebih bisa buat foto objek jauh aja. Jadi kalau foto objek yang dekat pakai kamera tele, jelas kelihatan lebih bagus X200. Kayak foto lebah ini nih, udah kelihatan kan detail yang ditangkap kamera X200 seberapa detail dan seberapa bagusnya. Beda banget sama S25. Di S25 udah kelihatan pecah juga pastinya. Nah kalau foto objek yang jauh gimana? Sama ya, hasilnya jelas lebih tajam X200. Di 3 kali zoom kelihatan lebih tajam X200. Di 6 kali zoom juga sama, walau mungkin di sini belum jauh banget kelihatan perbedaannya ya. Kalau udah di atas 8 kali zoom udah mulai kelihatan tuh. Hasil dari X200 jauh lebih tajam dibandingkan S25. Ini karena beberapa faktor ya, seperti X200 itu pakai modul teleperiskop, jadi bisa pakai sensor yang jauh lebih besar. Bahkan sensor teleperiskop yang dipakai X200 ini lebih besar dari yang dipakai periskopnya S25 Ultra. Walau lensa optical zoom antara X200 dan S25 Plus sama-sama di 3 kali zoom, tapi resolusinya juga beda. 50 megapiksel di Vivo, 10 megapiksel di Samsung. Makanya foto lebih dari 3 kali dan 5 kali zoom, hasilnya Vivo itu bisa tetap tajam. Karena sensornya pasti ada in-sensor zoom juga ya. Lebih canggih lah, lebih bagus. Keduanya ada mode portrait. Di Vivo pilihan zoomnya ada 5, dari 23 sampai 100 mm atau hingga 4,3 kali zoom. Nah kalau S25 itu bisa sedikit lebih jauh, dari 1 kali hingga 5 kali zoom. Yang jadi kelebihan S25 series itu, zoomnya dari 1 hingga 5 kalinya itu bisa fleksibel. Bisa diatur-atur sesuka hati kita. Kalau di X200 kan itu fix ya, cuma bisa pilih 5 pilihan itu aja.
Tapi kalau kita adu ketajaman ya tetap lebih tajam Vivo ya. Untuk karakter pas foto wajah orang sih kelihatan berbeda, tapi efek bokeh keduanya sebetulnya bagus. Paling di Vivo itu fiturnya lebih banyak. Ada banyak pilihan efek bokeh khas lensa Zeiss yang mantep-mantep. Dan masih ada pilihan berbagai filter lagi. Buat yang demen foto portrait sih, Vivo X200 ini bakal lebih cocok menurut saya. Untuk kamera selfie-nya, X200 itu beresolusi 32 megapiksel, kalau X25 itu 12 megapiksel. Untuk detail sih, ini di antara keduanya bagus ya. Kalau saya zoom baru kelihatan hasil X200 lebih tajam, tapi beda tipis lah ini. Paling karakternya aja beda. Vivo itu cenderung bikin highlight itu sedikit lebih tinggi, jadi pas tarik suka hampir overexpose tuh di wajah. Pas foto backlight ngelawan matahari, dynamic range-nya X200 kelihatan sedikit lebih lebar dibandingkan X25. Kamera selfie keduanya bisa ambil foto portrait juga, dan di Vivo masih ada efek bokeh Zeiss yang mirip sama kamera belakangnya. Untuk perekaman videonya gimana? Kamera utama S25 itu bisa rekam hingga 8K 30 fps. Selain kamera utamanya bisa hingga 4K 60 fps ya. Nah kalau X200 ya nggak bisa rekam sampai 8K ya. Dia semua kameranya bisa hingga 4K 60 fps. Untuk hasilnya gimana? Untuk kamera ultrawide-nya di kondisi terang sih paling beda di karakter warna dan kontras. Kalau detail dan ketajaman, saya lihat masih mirip-mirip. Pas rekam backlight, dynamic range keduanya juga kelihatan mirip. Paling autofocus nih, X200 ultrawide-nya ada autofocus, kalau X25 nggak ada. Tapi pas kondisi low light, perbedaannya baru mulai agak kelihatan. Yang saya lihat sih hasil dari S25 itu detailnya jadi sedikit lebih soft dan sedikit lebih noisy juga dibandingkan X200. Hasil kamera utamanya pas kondisi terang sama-sama bagus sih. Sama-sama detail dan tajam, dan warnanya malah suka agak mirip di antara keduanya ya. Walau kadang suka agak beda juga. Di S25 itu perekaman videonya malah suka lebih kontras ya, beda sama hasil fotonya. Rekam backlight ngelawan matahari nih, dynamic range keduanya sama-sama lebar. Tapi kalau di kondisi yang kontras banget, saya merasa HDR di X200 lebih balance sih. Antara area gelap dan terangnya lebih balance ya. Tapi di X200 saya cek nggak bisa rekam video format HDR, kalau di S25 bisa. Di kondisi low light, kualitas keduanya saya lihat mirip ya, keduanya sama-sama bagus, masih kelihatan tajam dan minim noise. Kalau saya rekam di tempat yang banyak lampu sih, X200 aman dari flare ya, karena ada Zeiss T-Star coating, tapi S25 walau tanpa embel-embel brand kamera juga masih aman dari flare. Dari dulu Samsung gitu sih ya, kelihatannya emang pakai lensa yang bagusan, nggak kayak iPhone. Untuk hasil kamera telenya gimana? Udah jelas lebih bagus hasil dari X200. Kalau di 3 kali zoomnya sih, ketajamannya masih mirip lah. Paling natural bokehnya beda nih, kalian lihat ya. Kelihatan lebih shallow X200, objek di foreground itu bisa lebih shallow. Ini peran dari sensor yang besar dan lensanya juga pasti ya. Kalau di 5 kali zoom, udah mulai kelihatan tuh hasil dari S25 lebih pecah. Terus di 10 kali zoom juga udah kelihatan banget hasil dari S25 pecah ya. Kalau X200 masih ajaib, masih tajam. Ini mantap sih buat dibawa nonton konser gitu. Feeling saya ya, X200 yang non-pro ini kelihatannya masih lumayan bisa nandingin periskop di S25 Ultra malah ya. Tapi saya belum cobain sih, belum pastiin ya. Tentu yang enak dari X200 kalau mau rekam objek yang deket pakai kamera optikal telenya masih bisa. Kalian lihat sendiri ya, hasil dari X200 bisa jauh lebih tajam dibandingkan S25. Walau kalau masih terang ya, hasil digital 3 kali zoomnya S25 juga masih cukup tajam sih. Tapi kalau udah di kondisi low light ya kelihatan banget lah. Hasil X200 itu lebih tajam dan lebih nggak noisy. Keduanya bisa ambil video portrait pastinya, efek bokeh keduanya mirip sih ya. Cukup bagus untuk ukuran smartphone saat ini, walau memang masih belum sempurna. Di X200 bisa ngeset zoom di 1 kali dan 3 kali zoom, cuman 2 pilihan itu. Kalau S25 lebih fleksibel, bisa bebas set antara 1 hingga 3 kali zoom. Tapi S25 itu entah kenapa di 3 kali zoomnya dia pakai kamera utamanya, jadi digital zoom aja. Bikin kelihatan lebih pecah dibandingkan Vivo yang beneran pakai kamera telenya. Seingat saya dulu di S23 tuh masih pakai optical zoom deh video portrait 3 kalinya. Dan semenjak S24 itu diganti ke digital zoom kalau saya perhatikan ya. Oh ya, S25 series itu secara fitur nggak dibedakan. S25 dan S25 Plus bisa ambil video 10-bit lock dan video HDR juga yang sama kayak varian ultranya. Kalau X200 nggak bisa. Beda tuh sama X200 Pro yang bisa ambil video HDR Dolby Vision dan video lock juga ya. Untuk kamera selfie keduanya bisa rekam hingga 4K 60 fps.
Nah, kalau selfie S25 ada autofocus, sedangkan X200 nggak ada. Kebalik sama ultra wide tadi. Hasilnya sih sama-sama tajam, paling beda di karakter warna. X200 itu lebih warm, lebih hangat, S25 lebih netral warnanya. Sama highlight X200 suka agak tinggi ya, jadi kalau terik ada area yang agak overexpose atau udah mulai clipping tuh. Keduanya bisa rekam video portrait juga ya, dan saya cek sih ada stabilisasi juga, bahkan hingga 4K stabilisasinya. Paling di X200 ada steady phase untuk yang lebih stabil lagi. Kalau X25 di kamera depan nggak ada super steady kayak kamera belakangnya. Oke, kesimpulannya gimana? Kalau bisa saya bilang sih, intinya kalau mau cari kamera yang mantep dengan harga yang lebih hemat pula ya, suka foto-foto dan menonton konser, mau baterai yang lebih besar, udah ambil Vivo X200 saja. Level kamera telenya udah beda lah sama S25 non ultra ya. Vivo X200 series ini memang sukses meracuni saya ya. Yang sampai bikin saya jadi kurang puas tuh sama S25 Plus ini gara-gara dia nih. Tapi tetap performa HP, kualitas layar nggak dikorbankan sama Vivo. Masih sangat bisa bersaing juga sama Samsung. Nah, tapi kalau lebih pengen HP yang lebih all-rounder, lebih untuk produktivitas, butuh fitur-fitur AI yang lebih canggih, terdepan, dan bermanfaat ya, butuh kualitas kamera yang bagus, tapi nggak butuh kamera tele yang wow gitu. Suka desainnya simple, terus pengen jaminan update software yang lebih panjang, Samsung Galaxy S25 masih menjadi pilihan yang bagus lah.